Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita mulai lagi pembelajaran matematika minat di semester 2 ini. Nah, untuk matematika minat kelas 10, kita akan belajar satu bab, yaitu bab vektor. Dan mungkin juga bab vektor ini sebenarnya sudah kalian pelajari di mata pelajaran fisika gitu. Tapi mungkin ada beberapa hal yang berbeda, tapi intinya definisinya tetap sama gitu ya. Tolong dipahami. Jika ada kendala boleh langsung japri saya, atau boleh kalian ulang video ini nanti berkali-kali gitu ya. Sebelum mulai, kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, materi yang pertama kita bahas ya sekitar definisi sama beberapa subbab dari vektor itu sendiri ya. Vektor. Mungkin kalian nggak asing karena sebenarnya memang sudah pernah kalian pelajari di fisika gitu ya. Jadi besaran itu sebenarnya ada dua macam. Ada skalar. Jadi nulisnya gini aja kali ya. Besaran. Ada dua macam nih. Ada yang namanya skalar. Satu lagi ada yang namanya vektor. Dua-duanya nih sama-sama besaran. Cuma bedanya kalau yang skalar ini besaran yang cuma memiliki nilai. Contohnya tuh kayak berat itu kan cuma kayak kilo gitu ya. Terus bisa panjang itu kayak sentimeter satuannya. Sementara kalau vektor itu kayak apa sih? Vektor itu dia itu definisinya besaran yang memiliki arah dan sini aja ya, dan nilai. Jadi kalau skalar itu cuma punya nilai doang, tapi kalau vektor dia punya arah dan nilai. Contohnya apa? Kecepatan. Nah, kecepatan itu kan kilometer per second gitu ya. Jadi kayak ada arahnya juga, ada nilainya juga gitu. Nanti kalian boleh cek contoh-contoh yang lainnya, cari besaran yang punya arah dan punya nilai gitu ya. Gitu. Oke, kita lanjut ke lambang vektor. Jadi vektor itu bentuknya tuh kayak gimana sih? Jadi vektor itu bentuknya kayak segmen garis kayak panjang garis tapi ada arahnya, ada tanda panahnya. Jadi misalkan di sini saya punya ruas garis, segmen garis. Nah, kayak gini. Ini saya kasih titik, ini titik A. Kemudian ini saya kasih, ini adalah titik B. Nah, kemudian saya kasih panahnya. Panahnya boleh di sinilah biar kelihatan. Nah, gitu ya. Ada dua istilah di dalam segmen garis ini. Ini disebutnya sebagai titik asal, atau boleh juga titik awal. Asal boleh, atau boleh juga disebut sebagai titik pangkal gitu ya. Kemudian yang di sini ini disebutnya sebagai titik ujung, atau boleh juga titik tujuan gitu ya. Nah, ini adalah contoh vektor. Dia ada panjang garisnya, segmen garisnya, kemudian di sini ada arahnya. Kalau seandainya kalian ketemu garis tapi nggak ada arahnya, berarti dia nggak disebut sebagai vektor. Kemudian untuk namainnya gimana? Karena ini kita mulai dari titik A, kemudian terakhirnya itu di titik B, berarti kalian boleh tulis sebagai vektor AB gitu ya. Terus gimana lagi? Ada lambangnya. Jadi di bagian atas itu ada topinya. Boleh garis kayak gini, atau boleh garisnya ada panah juga nggak apa-apa. Tapi biasanya cuma garis biasa aja. Dari AB ini namanya vektor AB gitu ya. Jadi tergantung sama arahnya. Walaupun panjangnya sama, tapi kalau arahnya berbeda itu vektornya tetap beda gitu ya. Kemudian sekarang saya punya garis lagi deh. Saya bikin ini titik A lagi, kemudian ini titik B. Nah, gini. Terus saya tarik garis gini juga. Tapi arahnya saya ganti, arahnya kebalik. Nah, kalau arahnya kebalik, arahnya kan ke bawah nih. Berarti kalau arahnya ke bawah, kita mulainya dari titik A, B menuju titik A karena arahnya ke bawah. Berarti gini ya. Dari A ke B. Berarti di sini bukan vektor AB lagi, tapi dia jadinya vektor BA. Kasih tanda kayak gini. Aduh. Nah, kemudian ada nggak sih lambang yang lain? Lambang yang lain ada sih. Bisa kalian pakai ini huruf kecil tebal biasanya.
Jadi saya bikin garis lagi, segmen garis asal, misalkan ini panahnya gini misal. Nah ini boleh saya tulis ini adalah vektor A, kayak gini juga boleh. Kemudian misalkan kayak gini juga, ini namanya vektor B. Jadi boleh pakai huruf kapital, tapi kalau huruf kapital itu biasanya ada dua kayak gini, tapi kalau dia huruf kecil kayak gini dia cuma ada satu dan dia tebal. Terus kemudian lambangnya itu ada yang di atas juga, ada yang lambangnya di bawah, bagian bawah gini garisnya, itu nggak masalah, sama aja. Tapi biasanya kalau di buku-buku gitu yang kalian pelajari, nanti lambangnya itu adanya di bagian atas gitu ya. Kemudian apa sih hubungannya? Misalkan di sini ada AB sama BA. Kalau kalian lihat di sini panjangnya sama nggak sih? Panjangnya sama, ya nggak? Panjangnya sama, yang membedakan apa? Arahnya. Kalau yang ini arahnya ke atas, yang ini arahnya ke bawah. Jadi kalian boleh tulis kayak gini. Kalau arahnya beda, tapi panjangnya kalau arahnya beda benar, tapi kalau panjangnya beda, kalau panjangnya sama, arahnya berbeda, kalian bisa tulis gini. AB itu sama dengan kebalikan. Kalau kebalikan itu dikasih minus saja, minus BA. Nah gini, sama aja ya gitu. Atau ini juga sama, BA boleh ditulis minus AB, kebalikan dari vektor AB gitu ya. Sampai sini mudah dipahami. Kemudian kita masuk ke komponen vektor. Komponen vektor. Buat dapat komponen vektor gimana sih? Ini kita masih bahasnya vektor di ruang 2. Jadi cuma ada di bidang kartesius cuma ada sumbu X dan sumbu Y. Misalkan di sini boleh dibuat gini ya. Sumbu X, sumbu Y. Saya bikin garis berpetak gini aja ya. Kira-kira aja. Nah, gini. Ya. Kira-kira gini deh cukup. Terus, misalkan ini adalah titik O. 0,0. Saya mau bikin beberapa vektor di bidang kartesius ini. Misalkan di sini, dari sini sampai sini. Ini ada arahnya ya. Arahnya ke atas itu. Ini saya kasih nama dia vektor A. Kemudian saya punya garis lagi yang ini. Dari sini ke sini. Ini awalnya, ini akhirnya. Ini saya kasih nama ini adalah vektor B. Nah, lagi saya punya garis lagi misalkan dari sini ke sini. Arahnya ke bawah ya. Ini awalnya, ini ujungnya. Ini saya kasih nama vektor C. Kemudian saya punya garis lagi dari sini sampai sini misal. Nah, ini ujungnya, ini pangkalnya tadi. Arah yang ini saya kasih nama ini adalah vektor D. Terus saya punya garis lagi dari sini ke sini, segini aja ya. Ini awalnya, ini akhirnya, panahnya ke bawah aja. Ini adalah vektor E. Satu lagi ya, saya punya di sini. Ini adalah vektor F. Kita mau cari komponen-komponennya. Nah, komponennya di sini ada dua nih, ada yang di sumbu X sama di sumbu Y. Kalau di sumbu X itu kemungkinannya ada dua, dia gesernya ke kanan atau dia gesernya ke kiri. Sementara kalau di sumbu Y kemungkinannya juga ada dua, gesernya ke atas sama geser ke bawah. Nah, untuk menentukan komponennya gimana? Misalkan di sini saya bikin ini adalah vektor A. Buat nggak ya di sini? Kelihatan ya? Sini deh. Vektor A. Gini ya. Jadi misalkan vektor A, nentuinnya nulisnya gini, X, Y. Boleh ke samping, boleh ke bawah juga sama aja. X, Y, nggak usah pakai koma. Ini ya. Nah, terus misalkan di sini ada vektor A. Itu kalian lihat perpindahannya dari titik pangkal sampai titik akhir. Misalkan A-nya di sini ya. Ini awalnya di sebelah sini, ini ujungnya di sini. Nah, kalau awalnya di sini, ujungnya di sini, untuk menuju akhir, menuju ujung ini, titik ujung, berarti kan kita harus geser kemana? Awalnya di sini, ya nggak? Ini ujungnya, berarti kita harus geser ke kanan. Ke kanan berapa? Ke kanan 2 satuan. Berarti kalian nulisnya di sini 2. Jadi buat yang bagian atasnya ini untuk yang sumbu X gitu. Terus yang bawahnya ini untuk sumbu Y. Nah, Y-nya kemana? Karena ini awalnya, ini ujungnya, berarti untuk menuju ke titik ujung ini kita harus naik 2 satuan. Berarti kalian nulisnya di sini komponennya 2 gitu. Jadi dia geser ke kanan 2, geser ke atas 2. Karena geser ke kanan positif ya, makanya di sini positif 2,
geser ke atas itu juga positif, dia jadinya positif 2. Jadi ingat sumbu X itu tadi ada 2, ada yang ke kanan, ada yang ke kiri. Kalau ke kanan dia positif, kalau ke kiri dia negatif. Sama sumbunya juga ada 2, ke atas itu positif, kalau ke bawah dia negatif gitu ya. Nah sekarang kita lihat si vektor B. Nah vektor B nya dimulai dari sini. Nah kita ngerjainnya nggak ngitung kayak 0, 1, 2, 3, 4 misalkan gitu, enggak, tapi kalian lihatnya cukup lihat dari ujungnya sampai akhirnya. Nah karena ujungnya di sini dan akhirnya di sini, ini awalnya nih pangkalnya, ini ujungnya, berarti buat dapat ke titik ujung ini kita harus geser berapa satuan? Kita harus geser 2 satuan kemana? Ke kanan. Artinya nanti di sini dia nulisnya positif 2. Kemudian di sini geser kemana lagi? Buat ke atas ini ya. Berarti kita harus geser ke atas berapa satuan? 2. Berarti kalian nulis lagi di sini 2. Ini komponen buat vektor B. Lanjut ke vektor C. Vektor C yang mana nih? Vektor C di sini. Tanda panahnya ke bawah. Artinya kalau tandanya ke bawah kayak gini, kita mulainya dari atas dulu dong. Ini yang pertama titik pangkal. Nah, ini adalah titik ujung. Buat ke titik ujung dari sini harus ke kanan atau ke kiri? Kalau ke kanan kan ke sana ya. Berarti enggak kan, karena gambarnya kan di sini ujungnya. Berarti kita harus ke kiri. Kiri berapa satuan? 1. Berarti kalau ke kiri 1 satuan, kalian nulisnya bukan 1, tapi min 1 gitu ya. Kemudian dari awal ini ke ujung harus geser berapa satuan ke bawah? 1, 2, 3, sampai di ujung ini ya. 3 satuan ke bawah. Karena ke bawah, makanya di sini kalian nulisnya min 3 gitu ya. Sekali lagi, buat yang bagian atas ini cuma buat sumbu X, artinya cuma ada 2 kemungkinan, kanan atau kiri. Sementara yang bagian bawah ini buat sumbu Y, kemungkinannya juga cuma ada 2, yaitu atas dan bawah gitu. Oke, kita lanjut supaya lebih paham yang D. Nah yang D itu panahnya ke atas, ini awalnya ini ujungnya. Buat ke ujung dari sini kita harus kemana? Kalau ke kanan kan ke sana ya, nggak mungkin ya. Berarti kita harus ke kiri. Berapa satuan? 1, 2, biar sejajar sama ini. 2 satuan ke kiri. Karena ke kiri berarti nulisnya min 2 gitu. Kelihatan nggak sih? Kelihatan ya. Terus tadi udah ke kiri 2, buat ke sini berarti harus ke atas 1, 2, 3, ke atas 3 satuan. Berarti karena ke atas itu kan positif, kalian nulisnya plus 3, positif 3. Ini adalah komponen untuk vektor D. Kemudian kita lanjut lagi vektor E. Vektor E yang mana? Yang ini nih. Arah panahnya ke bawah, dia garis lurus. Awalnya di sini pangkalnya, ujungnya di sini. Nah, ini kan dari sini ke sini nggak ada geser ke kanan atau nggak ada geser ke kiri juga, iya nggak sih? Dia cuma geser ke bawah. Karena nggak ada ke kanan dan ke kirinya, berarti kanan kirinya dianggap 0, nggak ada perpindahan untuk ke kanan dan ke kiri gitu ya. Kemudian yang ke bawah berapa satuan? Yang ke bawah itu 2 satuan. Karena ke bawah berarti kita pakai negatif 2. Paham ya sampai sini ya? Bu Heni ulang lagi, Bu Heni review. Jadi untuk menentukan komponen ada 2 yang kalian lihat. Yang pertama adalah sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X itu punya 2 kemungkinan, yaitu ke kanan dan ke kiri. Ke kanan nilainya positif, ke kiri nilainya negatif. Kemudian sumbu Y ada 2 kemungkinan, ke atas dan ke bawah. Ke atas positif, ke bawah negatif. Yang kalian lihat adalah titik pangkalnya dulu, terus lihat juga ujungnya. Kira-kira dari pangkal ke ujung itu kanan kiri atau atas bawah ya? Itu kalian lihat gitu. Oke. Satu lagi yang F. Yang F yang ini, titik doang. Nggak ke kanan, nggak ke kiri, nggak ke atas, nggak ke bawah. Nah kalau kayak gini berarti dia komponennya 0 sama 0 gitu ya. Sampai sini paham ya? Kalau seandainya ini kan kebalikannya ya, udah ada gambarnya, kemudian udah ada gambar, kalian suruh nentuin komponen. Nah kalau misalkan ngerjainnya terbalik gimana? Misalkan kerjainnya terbalik, misalkan gini ya, tentukan atau gambarkan, bolehlah gambarkan vektor. Misalkan di sini saya punya vektor A, ukurannya itu min 4 gitu ya, sama 2 misal, min 4, 2 dalam bidang Kartesius. Nah, kalau misalkan di sini ditentuin vektornya min 4, 2, terus kamu gambar bebas di mana aja. Tapi yang jelas satuannya harus min 4 sama 2. Misalkan saya gambar gini. Gambar
Nah cukup gini aja ya, karena ini nolnya di sebelah sini ya, min 4. Terserah nih mau nulisnya di mana nih titiknya, misalkan Bu ini bikin titiknya sebelah sini ya, sini. Kalau kalian mau di sini juga nggak apa-apa, di sini juga nggak apa-apa, terserah kalian. Misalkan ini titik awal, nah dia di sini mintanya min 4. Kalau min 4 yang pertama itu dia pasti ke kiri, karena di sini min ya ke kiri 4, berarti satuannya 4, satuan ke kiri 1 2 3 4. Nah di sini 4. Kemudian di sini 2. Nah bagian bawah itu kan menentukan atas sama bawah ya, karena positif berarti kita pilihnya yang ke atas. Atasnya 2 satuan, lanjutin dari yang tadi ke atas 2 satuan 1 2. Nah ini ujungnya, ini awalnya, kalian tarik garis, hubungkan kayak gini, kasih tanda panah, karena tadi awalnya di sini dan ujungnya ke sini, berarti tanda panahnya ke atas. Kasih nama, ini adalah vektor A gitu. Jadi kalau mau gambar terserah, bebas di mana aja gitu. Yang penting awalnya ketujuannya dengan satuannya harus sama dengan soal. Itu ya. Itu kalau kebalikannya. Kemudian lanjut lagi. Ada yang namanya vektor posisi. Vektor posisi itu apa sih? Vektor posisi itu adalah vektor yang titik pangkalnya di titik 0,0. Nah kalau kalian lihat dari ke-66 vektor ini, dari A sampai F, yang titik pangkalnya di 0,0 cuma ada satu, yaitu siapa? Yaitu vektor A. Nah ini pangkalnya di 0,0. Nah si A ini berarti disebut sebagai vektor posisi. Saya ulangi, vektor posisi adalah vektor yang titik pangkalnya ada di titik 0,0. Selanjutnya saya tambahin lagi kayak gini. Nah gini. Nah ini panahnya ke atas ya. Ini saya kasih nama vektor G. G disebut sebagai vektor posisi enggak? Iya, dia disebut sebagai vektor posisi. Kenapa? Karena titik pangkalnya itu ada di 0,0. Selanjutnya saya tambahin titik lagi. Sini tambahin vektor lagi. Saya arahin ke bawah. Ini saya kasih nama vektor I. Nah arahnya ke bawah. Kalau arahnya ke bawah berarti kalian mulainya dari titik ini. Ini titik pangkalnya, ini titik ujungnya. Titik ujungnya yang 0,0. Berarti si I ini tidak disebut sebagai vektor posisi karena pangkalnya bukan di 0,0, melainkan tujuan yang di 0,0. Jadi vektor posisi itu cuma untuk yang titik pangkalnya di 0,0 gitu ya. Terus kemudian apa lagi ya? Oh gini. Kalau kalian lihat di sini, Bu ini cuma pakai lambang huruf kecil doang, iya nggak sih? Sebenarnya kalau mau pakai huruf besar itu bisa nggak sih? Kayak ini nih, misalkan A, B, bisa aja. Contohnya misalkan saya ambil yang vektor ini nih, vektor B ya. Saya gambar di sini. Nah gini ya, kira-kira aja sih. Tadi satuannya berapa dia ukurannya? 22 kan ya? 22 saya gambar gini, 22 sini aja deh. Ini awalnya, ini ujungnya, gini. Ini saya kasih nama titik A, ini saya kasih nama titik B. Nah ada dua cara sebenarnya. Kalian boleh hitung manual. Ini titik awal, ini titik ujung, berarti kan harus ke kanan. Nulis gini AB ya berarti ya. Ke kanan 1, 2, berarti di sini nulisnya 2. Ke atas juga dia 2, berarti komponennya 2, 2. Atau kalian juga boleh cari identifikasi A-nya itu koordinatnya berapa, B-nya berapa. Misalkan kalian boleh tulis kayak gini, A itu di mana sih? Ini kan 0 ya. A itu di 1. Kemudian 1, 2, 3, 4. Ini 4. Berarti A-nya di titik, ini ngomonginnya titik ya, bukan komponen vektor. 1,4. A-nya di 1,4. Kemudian B-nya itu di mana nih? 1, 2, 3, 3, yang ini 4 tadi 5, 6. Berarti di sini 3,6 ya. Sini 3, ini 6, 3,6. 3,6. Nah, kalau kalian mau identifikasi ini, kemudian mau cari AB, vektor AB supaya dapat hasilnya 2 sama 2, berarti harus diapain? Kurangin, ya enggak? Bukan A dikurang B. Karena kalau 1 kurangin 3 kan dapat jawabannya min 2. Kebalikannya, kita butuhnya positif, berarti harusnya 3 kurang 1. Jadi AB itu sama aja kayak B dikurangin A, gitu ya. Jadi AB sama dengan B-nya itu 36 gitu, dikurangin A-nya itu 1 sama 4. Kurangin aja, 3 kurangin 1 dapat 2. Terus 6 dikurangin 4 dapat 2. Dapatlah AB-nya 22. Sama kayak gini. Jadi kalau yang cara kedua ini kalian harus hitung koordinatnya berapa koma berapa. Tapi kalau yang cara pertama cukup lihat gesernya aja, ke kanan ke kirinya berapa, ke atas ke bawahnya berapa gitu. Paham ya? Terus kemudian kita lanjut lagi, kita lanjut ke ini. Patut yang terakhir nih, panjang vektor.
selain ngomongin masalah arah, vektor juga punya panjang gitu ya. Kita nentuin panjang. Saya ambil satu contoh aja. Misalkan saya ambil yang mana ya? Yang A aja tadi ya. Misalkan gini tadi, bidang kartesius. Ini sumbu X-nya, ini sumbu Y-nya. Ini tadi titik 0,0 pangkalnya. Ini vektornya ke atas ya, ini vektor A. Nah, tadi kalian hitung kan tadi A-nya berapa? Geser ke kanan 2. Kemudian geser ke atas 2 juga. Nah, kalau kalian lihat di sini, dia membentuk apa? Segitiga siku-sikunya di mana? Di sini. Nah, kalau misalkan untuk menentukan panjang A itu panjang ya. Salah, A ini vektor, kemudian ada lambangnya. Kalau panjang itu dikasih tanda kayak tanda mutlak. Kayak gini. Ini panjang vektor A. Jadi kalau nentuin vektor, cuma nulis gini doang, ini vektor biasa. Tapi kalau misalkan kalian nulis kayak gini, ini adalah panjangnya. Yang namanya panjang itu pasti angkanya cuma satu bilangan. Misalkan kayak panjangnya 3, panjangnya 12, kayak gitu ya. Beda sama yang komponen. Nah, kalau misalkan Bu Heni tulis maaf. Kalau misalkan Bu Heni tulis vektor A-nya itu 2 sama 2. Nah, ini namanya komponen. Komponen A-nya vektornya 2. Tapi kalau ngomongin panjang itu kalau kalian lihat di sini bentuknya segitiga siku-siku, berarti berlaku dalil Pitagoras. Dalil Pitagoras itu gimana? Ini kan sisi miring dikuadratin A, ini vektor A dikuadratin sama dengan sisi penyikunya dikuadratin juga. Jadi 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Kayak gini. Biar akarnya hilang, berarti ini tambahin panjang ya. Biar akarnya hilang, biar kuadratnya hilang, berarti kita tambahin akar. Pindahin jadi akar. Akar dari 2 kuadrat itu 4, ditambah yang ini juga 4. Gitu kan? Berarti panjang A sama dengan akar dari tambah 4, 8. Berarti panjang A, panjang vektor A ini sama dengan 8. Akar 8 itu bisa disederhanain jadi lebih ini nih. Akar 2 ini ya. Akar 4 itu berapa? 2. Berarti 2 akar 2. Nah, panjangnya itu adalah 2 akar 2. Gitu ya. Atau nanti kalian nulis di sini deh. 2 akar 2. Nih, bedain. Ini vektor A-nya bentuknya komponen gini. Tapi kalau panjang A-nya 2 akar 2. Ini ya. Terus misalkan contoh lagi misalkan tentukan panjang. Gini. Diketahui vektor C itu ada 3 sama 4. Yang ditanya panjang C. Berarti panjang C sama dengan akar dari komponennya dikuadratin. 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Sama kayak gini ya. 2 kuadrat tambah 2 kuadrat. Karena di sini komponennya 2. Berarti panjang vektor C sama dengan akar dari 3 kuadrat itu 9. 4 kuadrat itu 16. Berarti vektor C panjangnya sama dengan akar 9 tambah 16, 25. Akar 25 berapa? Akar 25 yaitu 5. Gini. Gitu. Jadi beda ini ya. Vektornya, panjangnya. Ada komponennya. Ini bilangan biasa. Gitu. Atau secara umum, jadi Bu Heni bikin ini rumusnya ya. Kalau misalkan di sini ada vektor A itu ada A1 sama A2. Kemudian kalian mau cari panjang vektor A. Ini kelihatan gak ya? Kelihatan ya? Panjang vektor A berarti akar dari setiap elemennya dikuadratin. 1 kuadrat tambah A2 dikuadratin. Kalau di sini ada A3 gimana? Berarti tambahin lagi A3. Gitu. Sampai sini mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau misalkan memang belum paham, tolong diulangi berkali-kali videonya, karena subbab awal ini sangat menentukan subbab selanjutnya, karena materi ini akan kalian pakai untuk subbab selanjutnya gitu ya. Jadi tolong dipahami, tolong diulangi berkali-kali gitu. Saya kasih contoh satu lagi nih yang terakhir. Apa ya? Diketahui titik A, ini titik ya bukan vektor karena nggak ada tanda topinya. Titik A itu ada 1,2 misal, terus B nya itu bukan gini ya, B nya itu ada berapa ya, 11 ya misalkan, jangan 11 nih, 7 berapa ya, 10 gitu. Yang ditanya adalah tentukan panjang vektor AB. Sementara ini A sama B dulu. Nah, untuk menentukan panjang vektor AB berarti kalian harus cari
AB nya dulu. Nah tadi untuk menentukan vektor AB itu kan B dikurangi A, iya gak sih? Jadi kalian gak usah gambar. Kalau misalkan kalian mau gambar kayak gini, ini kan kelamaan ya, gambar harus buat dulu berapa kotak, apalagi di sini angkanya lumayan gede, sampai 11 sampai 10, 7 kan lumayan banyak ya kotaknya ya. Jadi nggak usah kita pakai yang definisi yang kedua aja, pakai selisihnya aja. Jadi kalau ada AB, B kurang A. Kalau misalkan di sini X, Y, berarti Y kurang X gitu ya. Jadi yang belakangnya dulu baru dikurangin yang depan. Nah sekarang B-nya itu apa? B-nya itu 7, 10. Ini dikurangin A-nya itu apa? 1 sama 2. Kalian kurangin, 7 kurangin 1 itu 6, 10 kurangin 2 itu 8. Dapatlah ini adalah vektor AB. Karena pertanyaannya bukan vektor AB, tapi panjang AB, berarti kalian lanjutin. Panjang AB, untuk nentuin panjang tadi apa? Setiap elemen dikuadratin. Berarti akar dari, karena elemennya 6 sama 8, berarti 6 kuadrat. Komponen maksudnya, 8 kuadrat. Berarti AB sama dengan akar dari 36 ditambah 64 gitu. Jadi panjang AB gini sama dengan akar dari 100. Akar 100 berapa? Panjang vektor AB sama dengan 10 gitu. Ini panjangnya, ini komponennya gitu. Oke, materinya sampai sini aja, tolong dipahami dengan baik. Boleh tanya langsung ke saya kalau mengalami kendala. Kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.